Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke question and answer anggaran yang kedua ya. Jadi kemarin saya dapat email dari salah satu teman yang nonton channel saya dan menanyakan penggunaan bahan baku ya. Kalau dia ada lebih dari satu, ini chatnya ya. Nah, jadi kita dan sudah dikirim soalnya oleh Ibu Lina ya. Ini soalnya. Jadi di sini kita menggunakan bahan mentah dengan dua jenis bahan mentah. Oke, langsung aja. Di sini saya udah bikin template-nya. Yang pertama, soal pertama dia penjualan selama 6 bulan pertama ya. 20.000 unit. Nah, ini gambarannya. Itu Januari 10%. Jadi penjualan 20.000 unit selama 7 bulan ya. Setelah itu Februari 15%. Setelah itu Maret 12% ya. April 18%. Mei itu 12%. Juni 13%. Dan Juli itu 20 ya. Nah, ini kalau langsung keluar ya. Rumusnya tinggal bikin aja. 10% itu kita kali dengan 20.000. Nah, ini kita kunci dengan logo dolar ya. Oke, ini drag aja ke bawah. Sudah ini delete. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, dapat ya total. Nah, cuma di sini yang saya bold itu hanya Januari sampai Juni karena permintaan soal dia Januari sampai Juni. Berarti ini anggaran penjualan kita udah selesai nih, anggaran penjualannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi. Di anggaran produksi di sini ada kebijakan bahwasanya persediaan akhir itu yang di sini ya sama dengan 40% persediaan awal bulan berikutnya. Nah, gini terusnya. Nah, terus persediaan barang jadi di akhir 2018 atau persediaan awal 2019 itu 1.500 unit. Dan kembali saya ingatkan salah satu rumus yang penting di sini persediaan akhir ya. Persediaan akhir bulan ini sama dengan ya, persediaan awal bulan berikutnya. Nah, ini penjualan kita ambil aja dari sebelah ya, 2.000. Terus ini 3.000. Terus ini 2.400. April 3.600. Mei 2.400 dan Juni 2.600. Nah, ini kalau kita jumlahkan totalnya 16.000. Nah, di sini persediaan awal dulu. Persediaan awal itu sama dengan 1.500. Dapat ya. Persediaan akhir 40% dari bulan berikutnya. Nah, ini sama dengan bulan berikutnya 3.000. Kita kali dengan 0,4 atau 40%. Nah, di sini bisa dilihat rumusnya. Total persediaan ini yang ada di gudang itu sama dengan asalnya dari awal dan yang diproduksi. Sedangkan dikeluarkan itu untuk akhir dan penjualan. Jadi jumlah yang biru ini harus sama dengan yang kuning dan harus sama dengan yang di bawah ini. Warna bata ya. Jadi ini kita jumlahkan saja. 2.000 ditambah 1.200 dapat 3.200. Berarti otomatis yang harus kita produksi 3.200 dikurangi dengan 1.500. Gitu juga ini bisa dilihat, tinggal kita drag aja ke sebelah ya. Ini 1/4 dari 3.000, ini 1/4 dari 2.400, 1/4 dari 1.400 dan seterusnya. Sedangkan untuk bulan Juni kita ambil anggaran penjualan ini ya, Juli dikali dengan 0,4 dapat dia 1.600. Nah, ini jumlahnya juga tinggal kita drag ke sebelah dapat. Nah, ini ikutin rumus ini ya. Yang akhir di bulan Januari sama dengan awal di bulan Februari. Jika dapat drag ke sebelah. Sama ya, 1.200, 9.000. Nah, ini sama nih. Ini juga tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini sama dengan awalnya 6.000 sama dengan ini, kita tambahkan dengan ini. Nah, ini sama dengan yang awal. Berarti ini harusnya sama dengan ini dikurang ini. Nah, 16.100. Coba kita uji ya. Kita jumlahkan semuanya di sini. Pas enggak? Pas ya.
Berarti anggaran produksi udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat ya, itu anggaran bahan baku. Nah, di sini kita ketahui dari soal untuk membuat kita memproduksi 16.100 produk ya selama kurang lebih 6 bulan. Nah, itu untuk buat 1 unit produk itu bahan mentah X itu perlu 3 unit, yang Y 4 unit. Harga yang X 10, harga Y 15. Persediaan awal yang X itu 1000 dan yang Y 1500. Nah, ini ada kebijakannya. Persediaan akhir bahan mentah yang di sini ya, itu sama dengan 50% katanya sih untuk, nah ini kan kita baca soalnya. Persediaan akhir bahan mentah X dan Y masing-masing setengah dari kebutuhan bulan bersangkutan. Saya juga bingung ini ya. Kebutuhan bulan ini apakah mengacu kepada jumlah bahan mentah yang diproduksi atau jumlah bahan mentah yang tersedia. Tapi saya mengasumsikannya ke produksi ya. Nah, yuk kita masukin soalnya. Ini yang diproduksi. Kita klik ini sebelah. Yang di bawah ambil ya, yang produksi bukan yang penjualan. Kita drag aja ke sebelah. Ya. Ini totalnya itu kita sum, kita jumlahkan. Nah, ini unitnya. Ya. Ada 16.100 unit yang kita produksi. Nah, ini kan perlu 3 nih, X ya. Kita bikinnya 3 di sini nih, 3 unit. Nah, berarti di sini yang kita butuhkan bahan mentahnya itu, tinggal kita kali aja 1700 kali 3. Nah, dapat ya. Tinggal drag aja nih ke sebelah nih. Nah, selesai. Terus bahan mentah akhir. Nah, kita lihat rumusnya ini lagi ya. Setengah dari kebutuhan bulan bersangkutan. Kebutuhan ya, saya bingung nih, kebutuhan ini apakah produksi atau kalau produksi berarti ini sama dengan ini dikali 0,5 ya. Tapi kalau misalnya yang tersedia berarti dia sama. Nah, tergantung yang mana nih. Nah, tapi saya asumsikan ini setengah dari sini aja. Kali 0,5. Sorry. Oke. Ini sama dengan yang bahan mentahnya dikali 0,5. Nah, ini kita drag juga dapat hasilnya ya. Ini jumlah bahan akhirnya. Terus yang tersedia tinggal kita tambahkan saja. Ini jumlah persediaan ini sama ya. Artinya itu apa? Ini persediaan yang bahan mentah yang ada di gudang. Asalnya dari mana? Bahan mentah yang kita beli dan bahan mentah awal. Kita keluarkan untuk bahan mentah akhir dan bahan mentah yang akan kita produksi. Nah, di bahan mentah awal ini udah dapat nih 1000 ya, X. Nah, berarti harus dibeli 7.650 dikurang 1000. Nah, ini juga gampang, kita tinggal drag aja ke samping. Ya, kenapa dia masih kosong? Karena kita ini salah saya nih ya. Oke. Kebijakan berikutnya, jumlah bahan mentah akhir itu sama dengan awal dari periode berikutnya. Nah, kita drag nih. Nah, dapat. Ini jumlahnya. Kita drag juga ke samping, dapat ya. Jadi jumlah bahan mentah yang kita beli, nah, ini kita cek nih di sini ya. Ini yang akhir sama dengan ini, kita tambahkan dengan ini. Bisa dengan awal. Nah, ini juga yang akhir dikurang ini 52.040. Coba kita jumlahkan, kita sum. Sama enggak? Kalau sama berarti saya ada jumlah sama ya. Ini jumlah bahan baku yang akan kita beli selama 6 bulan ini, 52.040. Nah, coba dicek dulu. Saya takut salah ya. Saya ada 2 bahan ya, betul ya. 52.040. Nah, terus harganya berapa nih? Harganya 10. Nah, ini juga kita tinggal drag ke samping. 10 rupiah semuanya. Sama dengan jumlah unitnya, kita kali dengan harga rupiahnya. Ini totalnya. Berarti total untuk pembelian bahan X itu 520.400. Sekarang kita masuk ke untuk bahan Y, sama juga. Ini kita ambil dari data produksi ya, jangan penjualan. Nah, kita drag aja ke samping. Nah, di sini untuk memproduksi bahan Y ini kita perlu 4 unit.
bahan mentah ya. Nah, kita drag juga. Nah, ini juga sama, tinggal kita kali aja. Dapat ya, bahan akhir setengah dari yang dibutuhkan kali 0,5. Nah, dapat ya 3.400. Nah, yang tersedia tinggal tambahkan saja. Oke, bahan awalnya di sini sudah dikasih tahu 1.500. Yang dibeli berapa? Ya, gampang ya. 10.200 dikurang 1.500. Nah, dapat nih. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, kita drag aja ke samping yang ini. Oke. Nah, jumlah bahan mentah akhir ya sama setengah ya. Kita drag juga ke samping. Oke. Terus ini jumlahnya juga kita drag. Nah, terus ini persediaan awal ya. Bulan berikutnya sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Terdrag lagi ke samping. Dapat juga. Ini tinggal kita drag juga ke samping. Dapat juga. Berarti di sini ini juga kita drag ke samping ya. Nah, ini sama dengan yang di akhir. Ini kita tambahkan. Yang diproduksi dengan yang akhir ya. Ini bahan mentah awal di sini. Nah, ini gunanya yang biru-biru ini kayak gini nih. Nah, saya kasih ya, ini awal periode, ini akhir. Nah, ini kita kurangi dengan ini 69.200. Coba kita jumlahkan, sama nggak ya? Sama, berarti nggak ada yang salah. Nah, saya lihat catatan saya yang satu lagi. Oke, nggak ada yang salah ya. Nah, terus ini berapa? Harga mentah per unitnya berapa? Di sini dari soal nampak 15 ya. 15 rupiah. Ini tinggal kita drag juga ke samping semuanya. Terus ini 16 rupiah dikali 8.700 unit bahan baku. Tinggal drag juga ke samping. Sudah selesai. Jadi di sini kita bisa melihat tunggu sebentar. Nah, ini kita kali dulu ya, ulang lagi ya, 8.700 dikali 15. Oke. Ini dapat 1.308.300. Saya lihat 1.308.300 betul ya. Jadi total pembelian bahan mentah itu sebesar 1.558.700. Oke. Jadi ini ya pengerjaan pembuatan anggaran bahan baku atau bahan mentah untuk dengan dua jenis bahan baku. Berarti di sini bisa dilihat anggaran produksi. Ini udah selesai di sini anggaran produksinya. Total yang kita produksi selama 6 bulan itu 16.100 produk ya, unit ya. Nah, selanjutnya yang ditanya anggaran kebutuhan bahan mentah. Kebutuhan bahan mentah itu selama 6 bulan ini untuk produk X itu sebesar 52.040 unit bahan mentah. Sedangkan untuk Y itu sebesar 69.220 unit bahan mentah. Selanjutnya pembelian bahan mentah. Nah, kalau untuk pembelian berarti untuk bahan X kita belinya 520.400 rupiah. Sedangkan yang Y itu 1.038.300 rupiah. Oke, sekian saja. Saya rasa sudah selesai. Nanti untuk soal dan jawabannya saya letakkan di deskripsi. Silahkan di-download. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya nanti ya. Kita akan bahas sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.